Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Supriyatna. Saya salah satu mahasiswa dari program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk presentasi terkait managing pricing and sales promotion. Bapak Ibu sekalian, ini outline presentasi saya dimulai dengan mengenai understanding pricing untuk menentukan bagaimana pemahaman terkait harga, kemudian dilanjutkan dengan customer psikologi atau pricing. Di sini saya akan menjelaskan terkait kaitannya harga dengan psikologi konsumen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana menentukan harga. Yang selanjutnya adalah bagaimana merespon perubahan-perubahan harga, dan yang terakhir adalah bagaimana mengelola insentif atau yang kaitannya dengan sales promotion. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung masuk ke bahasan yang pertama, yaitu understanding pricing. Harga adalah elemen pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Nah, sedangkan yang lainnya ini menghasilkan biaya. Jadi dari 4 bauran pemasaran, mulai dari produk, price, place, dan promotion, harga ini satu-satunya yang menghasilkan pendapatan. Sementara 3 lainnya justru adalah sumber dari biaya. Nah, bicara masalah harga, dahulu memang harga ini dikenal ya dengan namanya istilahnya barter ya. Sebelum kita mengenal harga, biasanya dikenal dengan barter. Nah, di barter ini, jadi misalkan ada sekelompok orang punya barang, sebut saja misalkan 1 kilogram ikan, kemudian satu eh, kemudian sekelompok orang lagi mempunyai 1 kilogram beras. Nah, terjadilah pertukaran-pertukaran seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu dengan dunia modern yang semakin berkembang, muncullah istilah harga. Nah, yang menarik adalah harga ini merupakan faktor utama ketika konsumen membeli sebuah produk. Jadi ketika misalkan ibu-ibu pergi ke pasar, salah satu pertimbangan ketika ibu-ibu membeli misalkan telur adalah harga dari telur tersebut. Apakah harga tersebut rasional atau sudah sesuai dengan ekspektasi ibu-ibu tersebut atau tidak. Jadi harga ini merupakan salah satu faktor yang paling penting bagi sebuah perusahaan dalam menentukan dalam keberlanjutan usahanya seperti itu. Nah, salah satu hal yang paling menarik di era digitalisasi saya ini adalah pengaruh internet yang menjadikan konsumen saat ini menjadi lebih pintar. Konsumen saat ini terinformasi dengan sangat baik. Sebagai contoh, ketika ibu-ibu pergi ke pasar, dia tidak mengetahui harga suatu produk, ibu-ibu dapat dengan mudah mengakses internet, misalkan ibu dapat googling atau membuka e-commerce atau marketplace dan untuk melihat sebuah harga dari produk tersebut. Dengan mudahnya, konsumen juga saat ini dapat membandingkan harga dari beberapa produk, kemudian dapat mengurutkan harga dari mulai yang dari terendah sampai tertinggi, ataupun juga dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, sehingga hal inilah yang menjadikan pemasar saat ini menjadi tantangannya menjadi lebih karena konsumen kita semakin pintar dan semakin terinformasi mengenai harga. Sehingga strategi harga ini harus dimaksimalkan dan harus dibuat sedemikian rupa agar suatu produk dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan membahas mengenai consumer psychology and pricing, atau bagaimana sebenarnya kaitannya psikologi konsumen dengan harga. Nah, psikologi konsumen ini memegang peran penting dalam menetapkan harga produk. Konsumen tidak hanya menerima harga pada nilai nominalnya, tapi mereka secara aktif merespon informasi harga dan mempresentasikan berdasarkan pengalaman pemberian sebelumnya. Nah, dalam psikologi konsumen ini terdapat 3 bahasan menurut Kotler. Yang pertama adalah reference price. Jadi di sini konsumen menggunakan harga yang diamati untuk membandingkannya dengan harga referensi yang mereka ingat atau kerangka acuan eksternal seperti harga eceran reguler. Sebagai contoh misalkan nih, Bapak Ibu pergi ke sebuah coffee shop di mana dia menjual es kopi. Es kopi
es kopi seperti itu. Nah, si kasirnya menawarkan ada 3 jenis varian. Yang pertama adalah varian dengan ukuran yang large atau yang besar, kemudian ada juga ukuran yang sedang. Di ukuran yang large harganya terbanderol 20.000. Nah, ini merupakan reference price-nya. Namun harga yang lebih untuk ukuran yang lebih kecil dibanderol dengan harga 18.000. Nah, konsumen akan berpikir bahwa harga dengan perbandingan yang hanya Rp2.000, konsumen dapat mendapatkan es kopi yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini kan strategi pemasar dengan membandingkan sebuah produk yang relatif sama namun dengan harga yang berbeda. Nah, ini salah satu contoh reference price. Kemudian yang selanjutnya adalah image pricing. Nah, image pricing ini adalah menjadikan indikator kualitas bagi konsumen. Sebagai contoh nih, Bapak Ibu sekalian, ketika ada mobil dengan harga 1 miliar, otomatis secara tidak langsung psikologi kita akan menangkap bahwa mobil tersebut mempunyai kualitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan mobil yang di bawah harga 100 juta. Nah, jadi hari ini dapat membuktikan bahwa harga ini merupakan dapat memberikan image atau indikator bagi sebuah produk. Semakin tinggi harga dapat diindikasikan sebagai produk yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah pricing quiz. Nah, atau isyarat penetapan harga. Jadi misalkan Bapak Ibu pergi ke supermarket, biasanya Bapak Ibu atau ke departemen store seperti itu dapat melihat jenis-jenis harga seperti itu, jenis-jenis produk dengan harga yang berbeda. Biasanya ketika ada sebuah produk dengan eh, harga yang di belakangnya ada 99-nya, itu akan mengasosiasikan harga itu jadi lebih menarik seperti itu. Misalkan ada sebuah buah misalkan atau buah jeruk misalkan 1 kilonya harganya 9.900. Nah, hal ini harganya menarik karena persepsi konsumen terhadap buah jeruk tersebut harganya murah di bawah 10.000. Padahal 9.900 dengan 10.000 itu jaraknya cuma Rp100. Nah, ini adalah strategi yang bisa digunakan untuk memberikan konsumen atau memberikan image kepada konsumen bahwa harga itu jadi lebih menarik ketika menggunakan strategi isyarat ini. Baik, selanjutnya adalah setting the price. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebuah perusahaan dalam mengatur atau menentukan sebuah harga ada beberapa langkah. Menurut Kotler, yang pertama adalah menentukan tujuan penetapan harga itu sendiri. Yang kedua, menentukan permintaan dari produk yang akan kita jual. Kemudian yang ketiga adalah estimating cost. Selanjutnya adalah analyzing competitor prices. Yang kelima adalah selecting a pricing method. Dan selanjutnya adalah setting the final price. Dan yang terakhir adalah product max pricing. Baik, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketika sebuah perusahaan ingin menentukan harga, yang harus pertama mereka lakukan adalah menentukan tujuan penetapan harga. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah apakah produk tersebut berorientasi laba jangka pendek. Yang kedua adalah penetrasi pasar. Yang ketiga adalah skimming pasar atau kepemimpinan kualitas. Yang pertama adalah laba jangka pendek, di mana perusahaan berusaha menetapkan harga agar memaksimalkan laba di saat ini juga. Jadi mereka tuh mencocokkan antara permintaan dan biaya yang terkait dengan harga-harga alternatif untuk memilih harga mana yang menghasilkan laba atau tingkat pengembalian investasi maksimum. Selanjutnya ada penetrasi pasar. Jadi ketika perusahaan akan masuk ke biasanya ini untuk jenis produk-produk baru ya. Jadi di mana perusahaan ini memilih untuk menguasai pangsa pasar, biasanya mereka di awal menetapkan harga yang sangat rendah dengan asumsi bahwa pasar tersebut sensitif terhadap harga. Salah satu contoh yang sudah berhasil menggunakan strategi ini adalah Xiaomi seperti itu. Nah, Xiaomi ini merupakan salah satu perusahaan teknologi di mana salah satu produk unggulannya adalah handphone ya atau telepon seluler. Di mana waktu pertama Xiaomi ini datang ke Indonesia, salah satu strateginya adalah dia menekan harga yang sangat rendah namun dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, terbukti ini Xiaomi cukup berhasil dalam menggait pangsa pasar kelas menengah ke bawah, di mana mereka kelas menengah ke bawah ini mempunyai
ciri yaitu mereka ingin produk yang berkualitas namun dengan harga yang relatif lebih rendah. Nah, Xiaomi ini berhasil memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi dia mengeluarkan produk waktu itu dengan harga kurang lebih di bawah 1 juta, namun dengan spesifikasi produk yang sudah 4G, dengan kamera yang sudah bagus, dengan kapasitas internal memori yang tinggi. Nah, ini merupakan salah satu strategi Xiaomi untuk masuk penetrasi pasar di pasar Indonesia dengan strategi yang rendah. Nah, beda dengan penetrasi pasar, kalau skimming pasar ini adalah perusahaan ini dengan harga yang tinggi. Jadi dia memaksimalkan pendapatan di awal. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil adalah iPhone atau ya iPhone ya. iPhone ini merupakan salah satu perusahaan di mana dia ketika mengeluarkan produk baru, biasanya dia memberikan harga yang tinggi. Misalkan ketika iPhone 15 launching, biasanya harga yang dibanderol ada 20 juta. Namun makin lama harganya akan relatif turun. Nah, harga yang tinggi ini karena iPhone percaya bahwa mereka mempunyai teknologi yang sangat bagus, mulai dari desainnya, fiturnya, kamera, layar, dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini yang dia jual kepada konsumen, dan konsumen juga berani bayar dengan harga tersebut. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan kualitas. Jadi, perusahaan ini menetapkan harga yang tinggi untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, produksi, pemberian layanan, dan lainnya. Seperti Starbucks, dia mempunyai sebagai salah satu produk kopi yang premium, di mana harga satu cangkirnya ini rata-rata sekitar 40 atau 50 ribu. Namun di dalam sana perusahaan juga mengalokasikan untuk biaya promosinya, biaya merek, biaya R&D, biaya riset, dan lain sebagainya. Jadi dia Starbucks sebagai market leader juga eh, percaya bahwa harga yang tinggi juga sebanding dengan kepemimpinan kualitasnya. Nah, selanjutnya setelah kita menetapkan tujuan eh, harga yang kita tujuan, dan selanjutnya langkah selanjutnya adalah menentukan permintaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, permintaan terhadap satu barang atau layanan ini dipengaruhi oleh harga yang ditetapkan. Biasanya semakin tinggi harga, semakin rendah permintaannya. Namun, bagi barang prestis, kurva peningkatan terkadang miring ke atas, seperti yang telah disebutkan di slide sebelumnya, contohnya iPhone. Jadi walaupun harganya tinggi, tapi permintaannya juga tinggi seperti itu. Jadi tidak terlalu berpengaruh kenaikan harganya. Nah, untuk memperkirakan permintaan atas produk layanan yang ditawarkan, pemasar perlu mengetahui dulu elastisitas harga permintaannya. Jadi elastisitas ini mencerminkan seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. Jika elastisitas harga rendah, artinya konsumen tidak terlalu sensitif terhadap kenaikan harga. Dan kenaikan harga dapat meningkatkan pendapatan penjualan. Namun, jika elastisitas harga tinggi, kenaikan harga dapat menyebabkan penurunan permintaan yang cukup signifikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam menentukan harga, langkah ketiga adalah estimating cost. Ya. Nah, dalam menentukan harga ini terdapat dua faktor penting ya yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Jadi yang pertama adalah permintaan, yang kedua adalah biaya. Jadi biaya-biaya ini ada dua jenis, yaitu adalah fixed cost dan variable cost, dan ada juga biaya lainnya seperti biaya pemasaran dan promosi. Untuk fixed cost sendiri ada biaya sewa, biaya gaji, biaya karyawan, premi asuransi, dan lain sebagainya. Untuk biaya variabel ini adalah biaya variabel yang mengacu ke eh, berhubungan langsung ke produksi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada juga biaya pemasaran, promosi, iklan, dan lain sebagainya. Biaya-biaya ini adalah harus perusahaan pertimbangkan dan ketika menetapkan suatu harga. Jadi jangan sampai ketika sebuah perusahaan menetapkan sebuah harga produk, tapi tidak bisa mengcover biaya-biaya ini. Jadi minimal biaya-biaya ini harus sudah tercover di produk yang akan kita jual kepada konsumen. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menganalisis berapa harga kompetitor. Jadi jangan sampai harga kita gapnya terlampau jauh, apalagi apabila kualitas produk kita masih kurang lebih sama dengan kompetitor. Jadi dalam menentukan harga atau produk layanan ini perusahaan harus mempertimbangkan biaya harga pesaing,
nilai tambah yang ditawarkan. Jadi perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi jika produknya memiliki fitur yang tidak tersedia dari pesaing terdekat, atau menurunkan harga jika pesaing menawarkan fitur yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau iPhone dia berani pasang harga yang tinggi karena iPhone percaya bahwa kualitas dia jauh lebih baik misalkan dibandingkan dengan Samsung atau dengan Xiaomi. Tapi Xiaomi juga harganya lebih rendah karena dia juga sadar bahwa kualitas dia memang tidak setinggi iPhone, sehingga jadi konsumen akan jadi lebih rasional. Nah, penting sekali untuk menganalisis harga-harga komputer ini agar kita bisa mengetahui posisi kita sebenarnya ada di mana, sehingga jadi kita dapat menentukan harga yang tepat bagi produk yang akan kita jual kepada konsumen. Baik. Nah, selanjutnya adalah selecting a pricing method. Jadi kita menentukan jenis metode harga apa yang akan kita gunakan. Yang pertama, perusahaan dapat menggunakan strategi markup pricing. Ini merupakan strategi yang paling basic, yang paling sederhana yang dapat dilakukan. Jadi misalkan ini adalah biaya markup sederhana ya. Jadi misalkan contohnya seorang tukang roti, misalkan dia biaya produksi satu satu kotak roti ini adalah misalkan $2. $2 di mana perusahaan itu menginginkan keuntungan dalam satu kotak roti ini 50%. Jadi perusahaan dapat menjual harga yaitu $2 ditambah 50% dari keuntungan, itu keuntungannya di $1. Sehingga harga jual yang dapat dijual kepada konsumen satu kotak roti itu adalah $3. Ini contoh sederhana dari markup pricing. Selanjutnya adalah economic value to customer pricing ya. Jadi saat ini memang banyak perusahaan menggunakan strategi ini, itu menggunakan nilai ekonomis sebagai dasar penetapan harga. Jadi hal ini melibatkan berbagai pertimbangan faktor seperti persepsi pelanggan terhadap kinerja produk, saluran distribusi, garansi, dukungan pelayanan, after sales, dan lain sebagainya. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan ketika kita akan membeli sebuah lampu di rumah kita. Ada banyak sekali pilihan. Yang pertama misalkan ada Philips dengan harga yang premium yaitu sekitar 50 sampai 100 ribu, dan ada juga lampu yang merek-merek yang kurang dikenal namun harganya murah sekitar 10.000 rupiah. Tapi perusahaan menggaransikan bahwa ketika kita membeli lampu Philips, garansinya adalah 5 tahun. Di mana kalau sementara itu produk yang tadi yang saingannya yang 10.000 ini rata-rata review konsumen sebulan 2 bulan juga sudah mati seperti itu. Sehingga konsumen yang logis akan jauh lebih memilih si Philips ini. Kenapa? Karena walaupun harganya 50.000 atau 100.000, tapi daya tahan lampu ini secara economic value dia bertahan sebesar 5 tahun gitu. Jadi dan juga ada after sales, ada garansi dan lain sebagainya. Jadi walaupun konsumen mengeluarkan harga yang lebih mahal, tapi dia memiliki nilai ekonomi justru yang lebih murah gitu. Jadi dibanding dengan dia harus membeli produk yang 10 ribuan, tapi 2 bulan harus ganti, tentu ini akan menjadi cost atau menjadi justru ujungnya lebih mahal seperti itu. Jadi economic value ini adalah memberikan nilai ekonomi kepada konsumen yang jauh lebih tidak hanya sekedar harga, tapi ada faktor-faktor lain yang sebelumnya telah saya sebutkan seperti itu. Selanjutnya adalah target rate of return pricing. Jadi ini penetapan harga pengembalian adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga dengan tujuan mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan. Jadi metode ini umumnya digunakan untuk industri yang diatur seperti utilitas publik. Contohnya jika sebuah perusahaan ingin mencapai pengembalian ROI, return of investment sebesar 20% dan investasinya sebesar $1 juta, maka harga target akan dihitung berdasarkan rumus tersebut. Jadi udah ada hitung-hitungannya gimana supaya perusahaan itu balik modal, jadi harus masang harga berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah competitive pricing. Jadi competitive pricing ini adalah
ketika sebuah perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga pesaing. Jadi umumnya terjadi dalam industri yang menjual komoditas seperti itu. Jadi dan harganya juga sudah pasaran gitu. Jadi udah seperti minyak goreng harganya saat ini per liter sekitar 16 sampai 17 ribu, 16 sampai 20 ribu. Jadi eh, kompetitor tuh mainnya di harga-harga tersebut. Jauh dari apa biasanya dan tidak tidak banyak keluar dari harga tersebut. Selanjutnya adalah auction pricing. Nah, auction pricing ini adalah lelang ya. Jadi lelang ini penawaran jadi biasanya untuk produk-produk yang unik ya. Biasanya barang-barang ini dilelang seperti lukisan, seperti barang-barang antik dan lain sebagainya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika ada penawar yang semakin tinggi penawar, maka harga itulah yang deal atau yang diberikan kepada konsumen seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah dalam mengatur harga ini yaitu adalah setting the final price yaitu ya setting the final price ini adalah yang pertama ini dapat penetapan harga berdasarkan segmen pelanggan. Jadi penetapan harga berdasarkan segmen pelanggan ini jadi setiap segmen pelanggan yang berbeda membayar harga yang berbeda. Jadi contohnya ketika Bapak Ibu pergi ke tempat wisata misalkan di Indonesia di Kawah Putih misalkan di Ciwidey. Jadi Kawah Putih ini menerapkan dua harga. Yang pertama adalah segmen untuk turis lokal dengan harga sekian dan ada juga untuk turis internasional dengan harga yang biasanya lebih mahal. Jadi masing-masing segmen ini mempunyai harga yang berbeda. Selanjutnya adalah penetapan harga berdasarkan bentuk produk. Nah, bentuk produk ini biasanya produknya sama, produk intinya sama, namun produk dengan kemasan yang berbeda, harganya jadi lebih mahal. Misalkan kalau Aqua, 1 liter Aqua dengan kemasan biasa, harganya sebut saja 10.000. Tapi dengan Aqua dengan kemasan kaca yang eksklusif, harganya akan menjadi 2 atau 3 kali lipat. Seperti itu. Selanjutnya adalah penetapan harga saluran. Jadi penetapan harga saluran ini perbedaan harga apabila harga ini tergantung konsumen itu beli di mana. Misalkan ketika kita beli aqua, aqua dengan bentuknya sama, tapi kita kita beli di warung kelontong harganya segini, di supermarket harganya segini, dan akan jadi lebih mahal ketika dia ada di restoran seperti itu. Jadi yang membedakan harga adalah tempat ketika si konsumen membeli. Selanjutnya adalah eh, penetapan harga berdasarkan lokasi. Jadi biasanya ini, jadi sebagai contoh ilustrasinya adalah ketika di pesawat terbang ya. Jadi pesawat terbang ini biasanya ada beberapa maskapai penerbangan dia memberikan eh, harga yang berbeda untuk tempat duduk yang paling depan. Biasanya di paling depan yang dekat dengan yang paling depan biasanya harganya jadi lebih mahal dibandingkan di yang paling belakang. Ini penetapan harga berdasarkan lokasi. Yang selanjutnya adalah penetapan harga berdasarkan waktu. Nah, jadi misalkan waktu ini harga bervariasi berdasarkan musim. Sebagai sebagai contoh misalkan harga coklat di hari Valentine biasanya jadi lebih mahal dibandingkan hari biasa. Begitu juga dengan bunga di hari Valentine biasanya jadi lebih mahal seperti itu. Nah, ini adalah cara-cara ketika atau strategi-strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam menentukan harga yang akan diberikan kepada konsumen. Nah, yang terakhir adalah produk mix pricing. Jadi, produk mix pricing ini adalah memanfaatkan keterkaitan antara produk yang berbeda ketika menetapkan harga. Jadi, satu produk dijual dengan harga yang cukup rendah, sedangkan produk pelengkap bergantung atau fungsional pada produk pertama diberi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, bisa saling melengkapi. Contoh yang pertama adalah loss leader pricing. Jadi ini adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga produk atau lain dengan cara memaksimalkan profitabilitas di seluruh lini produknya. Sebagai contoh di supermarket ini biasanya perusahaan itu akan menurunkan harga-harga
barang-barang yang sekiranya akan memancing konsumen. Sebagai contoh, misalkan di supermarket A, dia menurunkan harga-harga minyak goreng, kemudian beras, bahan-bahan pokok. Nah, harganya dia dibuat rendah agar konsumen itu mau datang. Padahal di sisi lain untuk harga kebutuhan lainnya seperti sabun cuci piring, pasta gigi, dia dibanderol dengan harga yang premium atau harga yang biasa saja. Nah, ini adalah salah satu strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah optional feature pricing. Jadi ini banyak perusahaan ini menawarkan produk, fitur dan layanan opsional dari produk utama mereka. Penetapan harga opsi ini adalah masalah yang sulit ya, karena perusahaan harus memutuskan mana yang akan dimasukkan ke dalam harga standar dan mana yang akan ditawarkan secara terpisah. Nah, sebagai contoh banyak restoran yang menetapkan harga minumannya itu lebih tinggi ya. Jadi minumannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan makanannya. Dan ini juga bisa dibilang juga sebuah strategi ya, karena nanti juga si keuntungan si minumannya ini juga dapat subsidi silang ke si makanannya tadi. Selanjutnya ada captive pricing. Ini sebagai contoh beberapa produk menggunakan produk tambahan atau produk penahan ya. Jadi sebagai contoh produsen pisau cukur seringkali memberikan harga yang lebih rendah dan menetapkan markup yang tinggi pada pisau cukurnya justru atau eh, si produk printer biasanya dia printernya ya standar murah tapi tintanya justru mahal. Nah, ini salah satu strategi perusahaan juga bisa menggunakan strategi captive pricing. Selanjutnya adalah two party two part pricing. Nah, penetapan harga ini adalah harga produk sampingan. Jadi ketika perusahaan menggunakan pendapatan dari produk sampingan untuk menetapkan harga yang lebih rendah untuk produk utamanya. Jadi ini mirip ya dengan captive pricing. Jadi biasa seperti contoh yang saya sebutkan tadi sebagai misalkan ketika printer mempunyai harga yang rendah, tapi dia mahal di segi tintanya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah by product pricing. Nah, untuk by product pricing ini adalah sebentar. Jadi untuk by product pricing ini adalah ketika penjual menawarkan paket ya, produk yang nantinya diberikan harga lebih hemat. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan volume penjualan. Biasanya bundled produk ya, jadi beli dua dapat berapa, kemudian beli tiga dapat berapa, atau misalkan beli sabun dengan sampo dibundled dapat harga yang lebih hemat. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan harga, salah satu poin yang tidak kalah penting juga adalah memulai dan menanggapi perubahan harga. Nah, jadi untuk menjadi ketika sebuah perusahaan ingin menjadi market leader, meningkatkan penjualannya dan meningkatkan laba, perusahaan seringkali mengambil tindakan penetapan harga yang lebih agresif ya. Jadi baik itu dapat melakukan penurunan harga, kemudian menaikkan harga atau menanggapi perubahan harga kompetitor. Jadi kalau pemotongan harga ini jika misalkan ada perusahaan ini kelebihan kapasitas, biasanya di akhir tahun stoknya banyak daripada nggak keluar, ya udah diturunin harganya seperti itu agar barang baru perputaran di perusahaannya jadi cash flow di perusahaannya juga jadi lebih bagus. Kemudian kenaikan harga. Nah, ini biasa diakibatkan apabila adanya inflasi, biaya dan permintaan yang lebih kemampuan produksi. Jadi perusahaan mencoba untuk menaikkan harga. Nah, selanjutnya adalah menanggapi perubahan harga kompetitor. Jadi ketika ada kompetitor yang mempunyai strategi harganya yang lebih Eh, nah, ketika dihadapkan dengan serangan harga, perusahaan harus bereaksi dengan cepat. Nah, Bro sekalian ini selanjutnya adalah managing insentif. Nah, managing insentif ini adalah alat promosi penjualan sebagai besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang ya atau membeli produk atau layanan tertentu yang lebih cepat dan lebih besar. Jadi keputusan penting dalam menentukan insentif ini yang pertama adalah menentukan tujuan pemasaran dasar untuk penawaran tersebut. Itu tujuan insentifnya untuk apa? Apakah untuk promosi, untuk mengenalkan produk baru atau lain sebagainya. Yang kedua adalah apakah perusahaan juga harus
Jelaskan apakah ini tuh push strategi atau pull strategi. Jadi untuk kalau push strategi ini adalah dapat digunakan menggunakan tenaga penjualan untuk promosi perdagangan. Sementara untuk pull strategi ini menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lainnya untuk membujuk konsumen untuk meminta produk dari penantara. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting adalah terkait selective consumer incentive. Jadi ini ada banyak sekali contoh-contoh sales promotion ya, seperti ada diskon, kemudian ada voucher, ada cashback, ada harga paket, kemudian ada hadiah, ada seasonal, seperti harga menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya ada kemudian ada harga menjelang paket-paket produk tahun baru dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah insentif tenaga penjualan atau selecting sales force incentive. Jadi biasanya perusahaan ini dapat menggunakan para tenaga penjualan, para sales-sales ini untuk meningkatkan penjualannya. Sebagai contoh di supermarket biasanya banyak sekali SPG-SPG yang menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Ini merupakan salah satu selain untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, biasanya juga untuk agar konsumen lebih eh, penjelasan dari para sales ini biasanya akan membujuk konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya ada insentif penjualan untuk distribusi pedagang besar, retail, dan dealer. Nah, ini merupakan salah satu syarat atau strategi-strategi atau keputusan-keputusan penting dalam menentukan insentif bagi ketika perusahaan ingin melakukan dalam hal kaitannya dengan sales promotion. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.